Hai, selamat malam Mitra Kencana. Kembali lagi di live 919 barengan sama Edo Prahal. Dan nanti kita bakal ngobrol seru sama Fatin Sidkia Lubis. Buat Mitra Kencana yang emang punya pertanyaan, langsung ya. Langsung di komen ya pertanyaannya di ituin di komennya, nanti bakal langsung ditanyain sama Fatin. Sip. Saya mau sapa-sapa dulu. Ada dari Subono 20. Hai, selamat malam. Fahrun, hai selamat malam Fahrun. DTPPH Fatin Boya. Yes. Pokoknya buat Mitra Kencana nih yang punya pertanyaan buat Fatin, nanti bakal saya tanyain langsung. Pokoknya langsung di komen ya. Langsung di komen pertanyaan-pertanyaannya buat Fatin. Ada dari Iqbal, hai Iqbal. Dari Putri Indah juga, hai selamat malam. Anyway, nama apa ya? Ininya Fatin nggak? Fatinistik ya? Fatinistik. Ini dia Fatin udah gabung nih, yes. Alhamdulillah cepat gabungnya. 5, 4, 3, 2. Bukan close the door, open the door dong. Kita tunggu Fatin ya. Halo. Hai Fatin, apa kabar? Hai. Kedengeran suaranya kan ya? Kedengeran jelas. Kedengeran. Ya kenalan dulu, saya Edo dari Radio Kencana. Halo Kak. Halo Edo. Atau Kak Edo. Enggak usah pakai Kak, Edo aja apa. 96 juga. Hah? 96. Yes, segituan lah ya. Ntar kalau dikasih tahu lebih, waduh, bahaya. Oke. Aku akan nanya. Jadi. Anyway, lagi di mana nih Fatin? Lagi di rumah dong, nggak Di bisa rumah. kemana-mana. Di Jakarta berarti ya? Di Jakarta. Dengar-dengar Fatin lagi ini ya, masih ngurus skripsi nggak sih sekarang tuh? Masih, aku kemarin baru selesai sempro sih, cuman semester Congratulations. thank you. Satu lagi berarti ya? Satu tahap lagi nih? Benar. Benar. Oke. Berarti emang lagi kesibukannya benar-benar lagi itu skripsi terus gitu ya? Enggak skripsi terus sih, tapi karena emang dia barengan sama aku rilis single, aku kayak lagi emang ngejar banget album kelar sih. Jadi kayak abis single terus nanti ngurus single lagi. Jadi skripsinya agak kayak ke samping dikit gitu. Samping dikit. Tapi ada target lulus gak sih sebenarnya Fatin tuh? Ada Target dong, lulus enggak. pasti ada yang maksudnya target lulus ya? Mungkin kayaknya tahun depan sih paling cepet. Karena untuk semester ini aku belum cuti. Amin. Semoga cepet ya lulusnya. Amin. Biar nanti kalau udah lulus langsung aja ke karir lagi ya kan. Betul. Tapi berarti kalau lagi pandemi gini, selain itu apa namanya? Selain tadi kan katanya ngurus skripsi, abis itu ngurus single terbarunya ini ya. Single terbarunya. Nah, tadi katanya bilang mau ngurus single yang lainnya lagi. Berarti bakal ada single yang lainnya lagi gitu. Ada. Jangan Ada. bisa menabung dulu ibaratnya. Kita simpan dulu yang banyak, kita cari dulu yang kayak mana yang paling kayak ini cocok masuk album setelah Pelangi dan Hujan gitu. Jadi berarti menabung untuk menjadi album. betul. Ya, itu Fatinistik ya. Ya tapi sama-sama dulu dong Mitra Kencana Fatinistiknya. Lupa nih, jangan sampai. Oh, halo Yeah. Fatinistik atau siapapun yang sedang sekarang nonton live kita yang belum bisa, ya nggak bisa kemana-mana, harus lebih baik stay di rumah. Jadi semoga semua teman-teman kayak terhibur atau malam ini menyenangkan untuk semua. Amin. Tapi di Jakarta masih PSBB kan berarti ya sekarang tuh? Masih, justru sekarang kita lagi PSBB yang udah nggak new normal lagi, malah makin ketat sekarang. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya kita semua sama-sama ibaratnya ini kita kan semua bareng-bareng kayak gini ya, jadi kayak semoga kita bisa saling survive bareng-bareng semua. Amin. Tapi kehambat gak sih sebenarnya Fatin dari adanya PSBB ini sama biasanya kan kalau udah keluar single ada promonya nih. Bener. Lumayan kehambat sih, karena kan sebelumnya kita kan pas ngerencanainnya ini udah masuk new normal ya, terus pas eksekusinya tuh udah PSBB lagi, jadi kayak rombak lagi gitu. Tapi 2 minggu ya berarti ya? 2 minggu kan? Apa? 2 PSBB-nya kalau nggak salah 2 minggu ya? Nggak tahu deh ini akan berlangsung berapa lama. Semoga sih 2 minggu cepet ya, semoga dong. Semoga cepet ya.
biar bisa langsung promo buat Bener, bener, bikin bener. apa sih kalian yang baru lagi ya. Amin, amin, amin. Amin. Tapi kesampingin sedikit nih, Fatin. Kalau saya lihat ya, kan kalau nggak di YouTube, di Instagramnya Fatin, Hmm? benar-benar suka banget sama yang namanya budaya Jepang nggak sih? Pop culture-nya Jepang, Eh, ya nggak? iya betul. Semuanya. Eh, mungkin bilang semuanya belum suka semuanya atau mungkin ada beberapa budaya yang belum aku tahu. Cuman aku lebih ke kayak anime, terus habis Hmm. itu manga, terus lagunya mereka juga beberapa. Jadi lebih ke budaya situ sih. Tapi ya Hmm. Tapi berarti selama pandemi ini kayak kemarin-kemarin yang biasanya selama pandemi ini sering banget nonton anime-anime. pasti, pasti. Pasti. Pasti mencari, apalagi mungkin kalau aku ke followers aku lumayan kayak Hmm. sering nanya-nanya mereka nonton anime apa atau kayak kalian suka anime juga atau enggak. Jadi mereka suka ngasih rekomendasi-rekomendasi gitu ke aku. Suka sih. Dan sekarang masih ada yang ongoing nggak sih nonton animenya ini yang belum kelar gitu? Masih. Oh, Mungkin masih. banyak kayak utang malah kayak pengen nonton anime yang ini tapi karena masih nonton anime ini jadi belum bisa gitu. Oh, tapi lebih suka yang bener-bener kayak animenya yang udah bener-bener udah kelar atau mungkin yang Ah, masih ongoing gitu. tergantung reputasi anime tersebut deh kayaknya. Oke. Kayak kalau misalnya ada beberapa anime kayak ini harus nonton ini bagus banget gitu, kayaknya aku nggak sanggup menahan untuk nggak langsung nonton gitu. Cuman kalau misalnya bagus sih, cuman kalau menurut gue sih Yaudah. Ya masih bagus bisa. aja, bukan bagus banget gitu ya. Nggak bagus banget yang lo harus tahu banget sekarang gitu, kayak masih Yes. bisa menahan. Satu dong, coba sebutin dong satu anime yang Fatin suka banget. Kalau kemarin Yakusoku Hmm? no Neverland sih. Apa? Yakusoku no Neverland ada Ya namanya itu. Kusoku. Oke, ha. Aku suka banget. Terus sebenarnya aku lebih suka anime yang kemarin-kemarin sih, enggak. Aku bukan tipe yang nonton yang kayak tadi aku bilang, aku tuh kalau misalnya bagus banget baru mau nonton season itu juga. Cuman kalau Hmm. misalnya kayak bagus aja kayaknya nggak gimana-gimana banget, kayak masih lebih suka nonton yang kemarin-kemarin. Kayak sekarang aku lagi nonton Sword Art Online. Itu kan padahal udah Oke. dari zaman kapan tahu. Cuman Bener-bener. kayak cuman karena dulu tuh aku kayak skeptis gitu, kayak orang-orang banyak yang suka anime itu, tapi animenya tuh yang suka tuh kayak anak-anak SMP, anak SMA gitu. So aku kira kayak, Iya bener-bener dulu sempet beken sih yang Sword Art Online tuh. iya benar. Sempet Terus nonton juga tapi akhirnya ya udah iya hilang. kan, nggak yang terlalu kayak wah gitu, nggak megang banget gitu. Jadi Oke. Tapi berarti selain anime, manga lagi, terus abis itu kayak mungkin musik-musiknya juga suka dari Fatin suka. sendiri. Jadi aku awalnya suka nyanyi itu sebenarnya karena soundtrack salah satu anime gitu yang aku nonton pas masih kecil. Tapi biasanya di YouTube tuh banyak Fatin tuh nge-cover lagu Korea kan ya? Korea Oh, lagi jadinya. Bukan Jepang, nggak Jepang jadi. salah. Oke, Kurang kapan ya? fokus. Nggak apa. Salah. Jepang kok jadi Korea Oh, ya? Jepang Korea tuh agak-agak ini ya. Dari Jepang, sorry Jepang. Tapi agak susah nggak sih sebenarnya nyanyiin bahasa Jepang tuh? sebenarnya susah kali ya, karena kan jatuhnya sering banget aku di fase yang ketika nyanyiin kayak ini artinya apa ya, karena kan aku belum yang kayak ngerti banget Jepang gitu. Cuman karena emang basicnya suka, jadi susah pun tetap kayak hayo gitu kan. Aku juga suka gimana pelafalan Jepang tuh terdengar di kuping aku, jadi kayak emang suka sih, jadi kayak masih Hmm, gas gitu. gas gitu ya. Tapi coba sedikit dong. Bisa nggak sih? Boleh nggak sih dinyanyiin bahasa Jepang sedikit aja? Mungkin bagian dari lagu aku kali ya, nggak apa-apa nggak sih? Oh, tapi versi Jepang. Ada bagian bridge-nya, ada bahasa Jepangnya gitu. Oh iya. Coba boleh dikit aja. Iya, Karena nanti terakhir juga bakal nyanyi lagi nanti. iya, terakhir juga nyanyi padahal. Oke, one, two, three. Oh, ai, ai, oh. 昼が消えて夜の光を抱いた Mantap. Oke. Thank Oke, you. keren. Arigato, arigato.
Duh, aku bahasnya bingung nih ya. Tapi bakal ada nggak sih rencananya nih yang lagu terbaru Pelangi dan Hujan bakal ada versi Jepang fullnya? Sebenarnya aku nggak tahu sih, aku punya wewenang untuk bilang ada atau enggak. Cuman kita sempet ngobrolin itu sih. Jadi ya Oke. semoga jadi. Amin, amin, amin. Semoga terwujud ya. Bener-bener full Amin, amin, Jepang, amin. Pelangi dan Hujan. Karena emang udah nuansa Jepang banget sih. Ya kan? Iya, memang kita ngarahinnya kemarin pas bikin Pelangi dan Hujan emang kayak mungkin karena tim aku udah tahu aku tuh wibu, jadi mereka tuh kayak kita keluarkan saja kejepangan Muna. Oke, mari kita. Baik. Berarti bener-bener Jepang nih menginspirasi Fatin banget ya? Budaya-budaya Jepang Banget, itu. banget. Banget Gila ya? banget sih, kayak banyak banget aspek yang berpengaruh dalam hidup aku tuh karena Jepangan gitu, nyanyi. Terus aku dulu pas TK SD suka banget gambar-gambar komik gitu. Terus game online juga kayaknya aku juga suka karena Jepangan, jadi emang berpengaruh banget sih. Kalau dance-nya gitu, suka juga gimana? Apa, Dance dari sorry? dance dari Jepangnya gitu? Oh, aku anaknya rada offbeat, entah kenapa kalau kalau ngedance gitu. Jadi bukan bermaksud untuk menyerah ya sebelum mencoba, jadi Oke. lebih ke aku ngasih tauin aja gitu. Berarti bener-bener ya udah lebih ke nyanyi ya, Iya, bener-bener lebih. inspirasi nyanyi. Berarti dulu ikut ajang pencarian bakat tuh berarti seneng banget nyanyi-nyanyi Jepang juga gitu ya Iya, sebelumnya itu. iya suka banget. Cuman kalau dulu sampai sekarang juga sih, kalau ada soundtrack Jepang, soundtrack anime yang aku suka atau lagu-lagu Jepang yang aku suka, aku lebih ke paling nana-nana dulu sih, karena rada susah kan ngapalinnya. Jadi emang kayak, tapi emang aku suka banget gimana mereka kayak semakin kesini kan makin kenal banyak teman-teman yang emang belajar musik lebih detail Hmm, gitu. Ternyata chord mereka tuh emang di Jepangan tuh kayak punya chord mereka sendiri, dan kayak oke. pantes kayak beberapa kalau misal di anime tuh kayak kok Jepang tuh bisa ya bikin kayak gini tuh Jepang banget gitu, dan ternyata itu tuh emang ada di belakangnya ada ilmunya gitu, jadi makin penasaran sih. Oke, karena Jepang akhirnya menginspirasi keluarlah itu Pelangi dan Hujan. Betul ya. Betul. Tapi boleh dong dikasih tahu ke Mitra Kencana nih. Sebenarnya lagunya Pelangi dan Hujan itu menceritakan tentang apa sih? Oke, sebenarnya Pelangi dan Hujan itu menceritakan tentang kebahagiaan yang manis gitu, Hmm, kayak gimana kalau berdasarkan judulnya Pelangi dan Hujan itu dia benar-benar bersama di saat nggak cuman nggak artinya nggak sekedar pelangi dan hujan gitu, kayak dia bersama di saat lagi gembira gembiranya, dan juga hujan di saat yang kayak lagi rada sedikit gloomy mungkin. Jadi oke. kayak kalau diartin mungkin kayak pasangan-pasangan baru gitu, kayak kasmaran-kasmarannya, karena sebenarnya di lagu Pelangi dan Hujan ini aku juga kayak mencoba untuk nulis kata selamanya yang nggak pernah aku tulis. Jadi Hmm, aku ini kalau tipe nulis lagu tuh gimana aku berpikir untuk bisa mempertanggungjawabkan lagu ini gitu. Kayak oke. kalau misalnya lagu ini tuh kayak misalnya aku bilang even di aku kata cinta sendiri tuh itu tuh berat. Gimana ya, kayak Oke. komitmen gitu loh. Benar, Jadi iya benar. Kalau udah ngomongin cinta agak rumit ya, iya, sepertinya. sebenarnya tuh kayak kita kan nggak bisa ngomong kayak misalnya kita suka sekedar suka sama orang terus kayak tiba-tiba aku kayaknya cinta deh. Ya, kayak, kita kayaknya nggak berani ya kalau aku pribadi gitu. Jadi untuk naruh kata selamanya di Pelangi dan Hujan, aku tuh kayak seolah-olah ngebikin perasaan yang baru 1 bulan 2 bulan bareng, yang rasanya kayak he's the one deh, kayak gue selamanya deh. Padahal kita nggak pernah tahu ya nggak sih? Atau Benar-benar misalnya lagu ini bisa untuk orang yang baru ingin memulai, kayak sebuah mereka hubungan sudah gitu ya. iya hubungan yang mungkin lebih serius atau yang sudah lebih settle gitu sih. Berarti benar-benar kayak apa ya, menggambarkan fase awal sebuah hubungan gak sih ya? Betul betul, masa awal Fase sebuah awal hubungan. sebuah hubungan yang ada gembira-gembiranya, ada Ah, sedih-sedihnya gitu ah, kan. ah. Tapi ngomongin fase awal hubungan nih. Tapi kan berarti Fatin sendiri yang nulis lagu ini. Enggak, aku bareng sama Kak Nadia. Oh, bareng sama Kak Nadia. Berarti pernah nggak sih di kondisi fase-fase seperti itu Fatinnya sendiri? Di Pelangi dan Hujan pernah, Heeh, tentu tentu. pernah. Dan tidak dilupakan ya. Tidak terlupakan Tidak, ya. tidak. Makanya aku sebenarnya kalau nulis lagu kayak Hmm? bener-bener lebih duluan nyari pengalamannya pernah kayak gitu atau enggak dibanding. Jadi tuh aku biasanya fasenya tuh
ada melodinya, terus baru cari ke ceritanya pernah atau enggak, atau ke ceritanya baru dapet melodi. Jadi nggak pernah kayak liriknya duluan gitu. Oh, berarti Nah, bener-bener dari melodinya gimana nantinya, terus ceritanya gimana, habis iya, itu baru liriknya. benar 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 benar. Bener-bener dari tema dasar yang luas banget, akhirnya mengkerucut Iya, gitu ya. benar benar. Jadi biar Oh, kayak nggak, aku tuh nggak pengen ibaratnya ya sebagai musisi nggak dipungkiri aku juga harus sadar benar akan market aku, cuman kayak satu oke. sisi aku tuh nggak pengen punya lagu yang tujuan awalnya adalah gimana supaya lagu ini meraup banyak orang atau meraup market yang intinya cuma laku-laku cuan-cuan gitu, nggak pengen kayak gitu. Lebih ke kayak ini kan lagu nih akan menjadi ibaratnya apa ya, kayak hasil dari aku gitu, jejak aku gitu. Jadi pengennya emang either aku relate banget atau aku suka banget dari beberapa poin gitu sih. Tapi berarti beberapa lagu bener-bener kayak relate sama Fatin juga ya. Iya, malah aku tuh kalau lagi nyanyi tuh kayak kadang pas udah selesai nyanyi, pas udah di Hmm. backstage lagi sih kayak gila, lagu ini kok kok bisa, kayak kok bisa gue bikin waktu itu lagu ini gitu. Atau pas lagi nyanyi, nyanyi di panggung tuh kayak jadi keinget yang dulu-dulu, padahal kan Iya. sebenarnya udah, anggaplah udah berapa kali, udah berapa puluh kali nyanyiin, berapa ratus kali nyanyiin, cuman karena mungkin karena personal touch-nya itu jadi kayak recall terus gitu sih. Berarti kayak menghayati banget gitu ya, lagi manggung, terus lagi nyanyi lagunya kayak, wah bener-bener kayak, ini aku banget nih. Gitu. Kadang nggak, mungkin Kadang. karena sikon kali ya, kadang ketika kayak nyanyi di tengah panggung tuh kayak lampu tuh ke kita semua, terus orang-orang tuh kayak bener-bener ngeliatin khusyuk gitu, terus kita kan jadi kayak sendirian gitu di tengah situ untuk kayak Betul. ceritain aja semuanya gitu kayak. Kayak bener-bener lagi storytelling aja gitu ya, padahal lagi Iya, mengungkapkan bener perasaan gitu. Padahal bener emang bener bener. lagi perform Iya, padahal di kerja. lagi kerja. Tapi emang enak sih ya, kerja sesuai dengan hati gitu. Jadinya Bener bener banget, jatuhnya setuju. jadinya kerja sesuai sama hati karena bener-bener kayak lagi cerita aja gitu ya. Bener bener. Berarti tapi tadi kan bilang iya ya, udah bakal mau keluar lagi singlenya selain yang apa namanya tadi Pelangi Pelangi dan dan Hujan. Bintang. Mm-mm. Tapi kira-kira di 2020 ini apa 2021 kira-kira tuh? Kayaknya sih kayaknya 2021 2020 terlalu cepet deh. Karena Hmm, Pelangi dan Hujan ini pun baru keluar di bulan ini kan. Dan jadi mikirnya Oke. kayak nggak pengen terlalu terburu-buru juga, cuman memang pengen lebih rencanain biar keluarnya tuh punya timetable yang sama gitu sama yang lain, kayak nggak pengen kayak si ini Pangedonya keluar terus 2 bulan lagi keluar terus tuh nanti tiba-tiba berapa bulan lagi keluar yang baru, kayak yang pengen lebih konsisten aja sih, makanya pengen lebih matengin rencana sih. Oke, biar lebih kelihatan kayak konsisten, nggak segini hilang tiba-tiba hilang lagi hilang lagi hilang. Betul betul. Oke. Eh, by the way kita pindah dulu nih ke ini tadi kan kemarin tadi siang kita udah buka question box buat Fatin dan Ah, juga ini ada beberapa juga yang menanya nih ya. Kita baca oke, satu-satu kali ya. monggo. Oke, siap. Bentar, coba kita cari dulu. Nah, ini nih. Ini dari Fatin Stick Official. Katanya ada Hmm? rencana dibikin versi Jepang nggak Pelangi dan Hujan ini? Ya, Hmm. tadi tuh katanya tuh. Iya, sebenarnya aku belum tahu sih boleh jawab atau enggak, cuman ya kembali lagi kayak yang tadi aku bilang, kita ada obrolan tentang ini dan Hmm? mungkin aku akan coba usahakan ya, jadi ada versi full Oke, impressions. oke siap. Pokoknya ditunggu aja ya Fatin Stick ya. Betul, betul. Semoga aja ada. Oke, Semoga next. aja ada. Amin. Ini mungkin lebih ke personal ya. Ada dari Azizah 2510. Katanya, "Hai Kak Fatin, ini aku mau nanya dari dulu banget." Wih, nanya dari dulu nih. Katanya, "Kenapa sih Kak Fatin tuh pink addict kayaknya?" Iya sih ya. Kalau dilihat di Instagram kayaknya lebih banyak pinknya nggak sih sebenarnya tuh? Benar, 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 benar. Kenapa ya? Kayaknya karena kalau aku pakai pink atau aku ngeliat banyak hal yang pink tuh kayak mood aku lebih lebih enak aja sih. Aku lebih suka aja. Jadi kayak, tapi dari satu sisi pas aku dulu awal-awal rada nggak nyadar gitu, kayak lah pas aku lihat barangku banyak banget yang pink, sama kayaknya aku sama sesuatu kayak langsung suka ketika itu pink gitu. Jadi semenjak dari situ kayak
sekeliling aku mulai notice kayak asisten aku terus stylist aku, jadi mereka lebih sering, tapi kayaknya kamu emang lebih moodnya lebih naik pakai pink. Nah dari situ kayak oke, aku akan suka pink. Dan sebenarnya jadi lebih hemat juga sih aku kalau cari baju tuh, kalau nggak pink padahal lucu tapi kayak tapi nggak pink nggak jadi beli. Bener-bener pink ending banget berarti itu ya Iya, kalau Fatin aku ya. suka banget pink dan semua peranakannya. Karena mungkin cerah gitu ya, menyesuaikan hati juga biar cerah, biar enak juga gitu. Kalau pink kan cerah gitu Iya ya. kali ya. Iya kali ya. Mungkin mungkin ada hubungannya ke situ juga. Cuman kayak iya sih, mungkin mungkin ke situ sih. Namun Mungkin. padahal sebenarnya nggak se-feminin itu, untuk kayak kadang kan karena suka banget pink jadi orang lebih ke konotasinya kayak Fatin berarti girly banget ya, kayak sebenarnya nggak tahu sih, nggak bisa Oke. jawab. Oke, biar yang orang yang jawab ya. Biarkan Bener orang bener yang nilai. bener bener. Oke, next. Nih, ada dari DTPPHA nih katanya, kira-kira di next project nih, ada rencana untuk berkolaborasi nggak sama penyanyi yang lain? Oh, kalau rencana yang sudah jadi dan kayak tinggal eksekusi gitu belum ada. Cuman karena aku pengen sih sama beberapa penyanyi yang emang kayak seru kayaknya kolaborasi sama dia. Cuman belum sih, karena emang kemarin itu kita fokusin banget ke Pelangi dan Hujan, gimana cara supaya kita mengeksekusikan lagu ini dengan semuanya terpenuhi gitu ekspektasi kita. Karena emang pas kita ngerjain Pelangi dan Hujan dari awal tuh kayak aku dan tim suka banget gitu, jadi kita berusaha mungkin untuk biar si Pelangi dan Hujan, si anak ini menerima treatment yang sesuai sih. Oke, benar-benar berarti totalitas di Pelangi dan Hujan dulu sekarang ya. Hmm. Oke, kita masih ada lagi nih. Ini ini dari Yonoyon underscore 96. Katanya, nitip tanya ke Fatin, acara apa yang paling berkesan bersama Fatinistik? Sering ya berarti ya Oh, sama Fatinistik ngadain acara? lumayan sering. Aku paling berkesan itu kalau kita udah gathering kayak makrab gitu. Kita jadi kemarin tuh udah makrab berapa kali ya? Kayaknya bentar, Bandung, Jogja, sama udah 3 kali kita ada Oh, kali kita tiga kali kayak yang nginep gitu. Dan itu menurut aku berkesan banget karena aku jadi punya kesempatan untuk tahu mereka in person, bener-bener yang gak sekedar kayak misalnya si Ana dari Jogja gitu, nggak sekedar itu, cuman jadi mengetahui si Ana ini memilih untuk membeli seblak karena dia suka gitu, jadi kayak maksudnya lebih tahu dia secara personality gitu. Dan menurut oke. aku untuk kayak bangun bond kayak gitu sama ibaratnya mereka yang sama Fatinistik itu seru banget sih, karena aku emang suka kayak menurut aku setiap orang itu kayak kisah yang berjalan gitu loh, kayak mereka semua Oke. tuh di balik kepala mereka tuh banyak keputusan-keputusan menyenangkan, keputusan-keputusan seru, jadi emang suka tahu orang gitu. Tapi apa kayak sering kumpul sama Fatinistik gitu, ada nggak sih biasanya nih ya yang kumpul-kumpul tiba-tiba ada yang ketemu sama jodohnya lah, jadian gitu. Ada. Ada mereka lumayan sering ngasih tauin aku kayak Heeh. report gitu, akan kayak misalnya aku lagi perform di mana terus tuh kayak Fatin boleh nggak minta tolong bikin ucapan ini sama ini nikah, dia tadinya Fatinistik ketemu Fatinistik tuh kayak Wow. oh gitu kayak suka Berarti kayak gitu dari sih. Fatinistik dapat jodoh gitu ya. Iya, Bener-bener. even yang udah punya anak juga ada. Oh, ada. Iya, jadi anaknya katanya langsung jadi auto Fatinistik junior. Tapi anaknya nggak dinamain Fatin juga? Nggak? Nggak ya? Enggak. Oh, Soalnya anaknya cowok. oh. Nggak mungkin. Jadi Faton ntar kalau cowok ya. Enggak, jangan dong. Ini ada lagi nih yang nanya dari Nanda 910, adanya katanya dibilang mau nanya nih, Fatin albumnya kapan rilis? Oh. Oh. Sebenarnya pertanyaan yang aku ditanyain dari berapa tahun lalu gitu, karena ini sebenarnya kayak miss di aku juga sih, karena aku mikirnya kayak bisa nih aku kerjain tahun ini, ternyata datang A, datang B gitu, datang kesibukan-kesibukan lain. Dan tapi kayak somehow di balik PSBB atau karena sering di rumah aja ini, jadi lebih fokus untuk kayaknya kita benar-benar harus kelarin album sih, kayak aku sempat bilang di akhir tahun ini, tapi ternyata karena jadi aku lagi workshop terus tuh kayak Oke. cari lagu gimana gimana, ternyata semenjak corona kayak jadi lumayan terbatas gitu, nggak sefleksibel itu. Paling kayak aku nggak bisa bilang spesifik waktu di bulan apa, cuman 2021 udah harus paling lambat sih udah
Oke, paling lambat 2021 ya. Hmm, 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 hmm. Pokoknya ditungguin aja 2021 pasti ada nih Fatin ngeluarin Betul, albumnya. amin, Terus ada betul. lagi nih Fatin dari Ardi_9 katanya Pelangi dan Hujan ini bakal ada musik videonya nggak sih? Ada besok. Besok. Iya, besok di Jam YouTube berapa channel kira-kira? aku. Belum tahu jam berapanya sih, cuman yang pasti besok. Besok, Yang pasti besok. besok ya. Berarti emang bener-bener pantengin deh. Pokoknya besok mulai dari jam Pantengin 12 besok pagi tanggal bisa kali ya. 17. Dari jam Benar, 12 benar. pagi. Jadi 00.00 tuh. Sampai Benar. akhirnya pasti ada. Harus dipantengin. Tapi boleh spoiler dikit nggak sih? Spoiler dikit nggak sih? Tentang Kan suatu apanya? hari ini spoiler Uh, kayak kira-kira bakal ada apa di musik videonya gitu. hmm, enggak. Udah mikir enggak lagi, tapi kayaknya enggak nih. Soalnya biar kalian lihat sendiri, soalnya tinggal 1 hari lagi, jadi sayang untuk spoiler. Oh iya. Sabar lah, lebih sabar. Kayak penantiannya udah nunggu lama terus 1 hari dikasih tahu. Spoilernya Iya. dikit. Jangan. Biar. Kan soalnya aku udah ngasih teaser tuh di Instagram aku. Jadi paling itulah paling banyak yang bisa aku berikan kepada Fatinistik atau teman-teman. Oke, apakah nanti bakal ada di Jepangan juga atau mungkin ada aktornya yang Jepang? Kita lihat nanti besok ya. Iya, itu aja. Lihat besok aja ya. Oke. Satu lagi nih, kayaknya satu lagi. Apa, Church? Nih, ada kesulitan gak sih selama ngerjain lagu Pelangi dan Hujan ini dari Ananda Adwires? Oh, kesulitan alhamdulillah kemarin kayak lancar banget karena mungkin satu aku ngerjainnya sama Kanadia Fatira yang dimana aku udah berkali-kali kerja bareng sama Kanadia, dan salah satu alasan aku mau diproduce lagu ini sama Kanadia juga kayak udah klop aja gitu sama Kanadia, dan makanya itu nggak terlalu banyak apa ya, rintangan atau obstacles kayak apapun. Paling jatuhnya kemarin itu karena di lagu ini ada bahasa Jepangnya di bridge, jadi karena dia juga minta tolong sama temennya dan namanya Kak Ica supaya kita mendapatkan bahasa Jepang yang nggak sekedar plok ketik plok translatean dari Indonesia yang kita mau gitu. Karena tadinya si bridge itu udah ada bahasa Indonesianya, tapi kayak kita gimana mau bikin lagu ini lebih Jepang gitu kan. Dan lanjutlah kita putar bridge itu bahasa Jepang. Paling di situ sih kan. Soalnya pas di bahasa Jepang itu kita lumayan retake gitu karena kayak gimana biar tidak terdengar kayak orang Indo banget ngomong bahasa Jepang gitu. Kayak jadi kita bisa semaksimal mungkin sih. Oke, tapi udah ya kan udah pernah belajar nggak sih kayak dari cover-cover Jepang di YouTube? Paling belajarnya dari situ sih, dari nonton anime, tapi paling basic thing sih, kayak misalnya paling kayak sapaan ketemu teman ataupun sapaan pagi gitu-gitu. Jadi nggak pernah belajar yang kayak belajar banget gitu mendalami bahasa Jepang tuh belum pernah. Mungkin dulu pas SMA, cuman somehow pelajaran itu cuman ada di satu kelas doang, jadi kayak kurang efektif sih. Jadi makanya nggak terlalu itu. Paling dari nonton anime sih yang malah lebih berpengaruh banget. Berarti dari nonton anime tiba-tiba langsung bahasa Jepangnya tuh ini Iya, gitu tahu ya. lah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya. Kirain nonton animenya nggak pakai subtitle. Wadah, belum kayak gitu Bang Jago, punten. Oke. Ini terakhir deh ini satu lagi. Apa tuh? Ya kan, satu lagi. Ada lagi nih, Kak Fatin apa sih ada dari nj.ysm nih katanya Kak Fatin apa sih rahasia suaranya bagus? Sebenarnya aku sangat percaya setiap kita bisa ngomong pasti kita semua bisa nyanyi, dan kembali lagi bagus itu sangat relatif ya, pasti ada orang yang kayak suka maupun tidak suka, bagus ataupun kurang bagus. Jadi kalau dianggap kayak gitu, terima kasih banyak, alhamdulillah. Mungkin kalau aku lebih ke orangnya mencoba maintain suara supaya nggak yang berasa serak ataupun makin capek pas nyanyi, lebih ke ngindarin gorengan banget. Sama aku soalnya aku anaknya cupu banget, kalau dikasih kayak gitu tuh langsung kayak ngaruh banget gitu. Kayak aku kenal beberapa temanku yang nyanyi juga, justru nggak ngaruh makan gorengan atau apapun. Sebenarnya setiap orang beda-beda sih suaranya. Beda-beda sih. Biar suaranya
stabil terus gitu ya. Iya, mungkin ini juga hasil dari pelatihan nyanyi kamar mandi aku selama bertahun-tahun juga sih. Nyanyi di kamar mandi akhirnya di panggung. Ya kan? Betul, betul. Thank you Oke. kamar mandi. Oke, kita sudahi dulu sedikit nih tentang tadi questionnya dan sekarang kita main dulu fast question 919 namanya. Oke. Apa? Jadi jawab cepat, Pati nanti jawab cepat ya. Oke. Semisal makanan atau minuman. Oh. Jawab cepat. Oke. Oke, siap. Beserta kenapanya nggak? Apa? Beserta kenapanya nggak? Nanti kita lihat. Boleh. Oh, oke. Siap. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Anime atau manga? Anime. Karir atau pendidikan? Karir. Kenapa? Karir. Kenapa? Kenapa pilih karir? Berarti lebih prioritasan karir. Karena sembari karir aku dapat pendidikan. Oke. Jadi langsung dapat 2 ya dari karir ya. Oke. Ini Jepang atau Indonesia? Wow, Indonesia. Indonesia, siap. Walaupun benar-benar suka Jepang tapi tetap hati Tetap. Indonesia. Betawi Batak nggak bisa bohong. Siap. Oke. Next. Tinggal di pantai atau tinggal di desa? Tinggal di pantai kayaknya. Kenapa tuh? Kok di pantai? Seru aja bisa berenang setiap hari. Tapi di desa biasanya kan kalau ada kayak sawah atau apa, berarti nggak terlalu suka banget gitu. Mungkin karena kampung aku desa, jadi kayak udah dia desa bakal kayak gitu. Kalau pantai belum terlalu sering ketemu lingkungan kayak gitu. Jadi jarang-jarang gitu ya. Oke, next. Makanan manis atau makanan asin? Manis banget. Manis. Iya, aku sweet tooth. Nah ini, kehilangan teddy bear atau kehilangan kucing? Kehilangan teddy bear lah. Mendingan kehilangan teddy bear. Berarti benar-benar lebih bermakna teddy bear ya? Enggak, justru maksudnya lebih nggak rela kehilangan kucing. Kalau kehilangan teddy bear nggak apa-apa banget. Kalau kucing tuh udah kayak anakku sendiri soalnya. Oh jadi berarti pilihnya kehilangan kucing, kehilangan teddy bear deh, bener-bener. Iya. Berarti kucingnya ada 3 nih? Iya, aku ada 3 kucing. Next, gak make up atau gak mandi? Gak make up atau gak mandi, berarti lebih milih mana? Gak make up. Gak make up. Iya. Okay. Kalau gak mandi bau. Cover lagu Jepang atau lagu Barat? Sulit ya. Cover lagu Jepang deh kayaknya. Cover lagu Jepang. Excited ya kalau dari Jepang tuh? Karena kalau lagu Jepang aku lebih sering cover kan sama band tuh. Lagu Jepang tuh seru banget isiannya kalau pakai band full band gitu. Jadi emang lebih suka yang seru gitu biar bawainnya juga enak. Oke. Pertanyaan terakhir. Telat lulus kuliah atau telat datang manggung? Telat lulus kuliah. Kenapa? Karena manggung tuh kayak kita pasti kerjasama bareng orang-orang banyak ya, dan kayak masa datangnya aja telat gimana mau performnya. Misalnya kalau ada satu hal yang di aku kayak bukan ngancurin ya, mengganggu gitu, aku lumayan orang yang rada berpengaruh ke hal-hal lain, jadi mendingan diawalinya baik gitu. Kalau lulus kuliah tuh kan sebenarnya kata telat dari lulus kuliah itu siapa yang gitu telat gitu, karena dia itu proses kan. Bener, adanya lulus di waktu yang tepat. Bener banget. Tidak ada yang telat kuliah, tidak telat lulus maksudnya, ya kan? Lulus di waktu yang tepat. Bener. Kan kita pengen menyerap ilmu makin banyak makin bagus gak sih? Bener. Tapi jangan sampai jadi mahasiswa abadi aja ya. Jangan sampai jadi donatur. Oke. Nih, boleh nih Fatin, dari tadi ada yang minta buat nyanyi dong. Nah, coba dong Fatin nyanyiin lagu terbaru, single terbarunya nih, Pelangi dan Hujan. Wow. Sini sebenarnya ada gitaris aku, tapi kalau kalian nggak bisa lihat. Oke, kelihatan. Halo Bang Gitaris. Anaknya emang introvert bang. Oke. Ayo. Yap.
seusai hujan, temani canda tawaku denganmu. Kita habiskan waktu, kenamu selalu mampu hanyutkan hatiku. Ribuan kiasan cinta tak mampu lukiskan yang ku rasa. Bersama langit dan hujan, sepatu kita akan terus melangkah. Iringi riang jiwa yang sedang jatuh cinta. Acukan waktu, menarilah, temani mentari akan terbenam. Bahagia kan sederhana selama kita bersama. Tak perlu kau ucapkan kalimat terakhir, ku ingin kita pandai ribuan bintang yang terhampar. Bersama pelangi dan hujan, sepatu kita akan terus melangkah. Iringi riang jiwa yang sedang jatuh cinta. Oke, sebetulnya dari Fatinnya nih agak ada sinyal sedikit ya, Mitra Kencana. Kita tunggu sebentar lagi. Suaranya khas banget ya buat Fatin. Padahal akustikan juga masih enak gitu. Wait, sabar. Wah, ini udah pada seneng nih. Wah, Fatinnya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Karena tadi Fatin juga udah sedikit kelar juga dari kita. Thank you buat Fatin udah gabungan di malam hari ini. Dan juga buat thank you. Wait, ini terakhir dari Fatin ya. Kita dia agak ini. Tunggu Fatin sedikit. Oh, baterainya dia. Ternyata pantesan. Oi. Dia ini bener-bener lagi cepet banget, tiba-tiba kok ya jadi baterai aku 10% ngakak. Oke, tapi thank you Fatin. Wah, suaranya Thank you. keren. Terakhir Apa? boleh kasih tahu ke Mitra Kencana buat selalu dengerin lagunya Fatin sama sedikit advice juga nggak apa-apa. Oke. Halo teman-teman yang lagi dengerin Mitra Kencana ya dipanggilnya. Iya. Hai Mitra Kencana dan juga mungkin Fatinistik yang mungkin kalian belum tahu, aku baru banget rilis lagu judulnya Pelangi dan Hujan. Monggo didengarkan di setiap musik platform, bisa dimanapun, pokoknya di semuanya. Terus juga jangan lupa besok aku akan upload music videonya di YouTube channel aku di Fatin Shidkia Lubis. Kalau kalian belum subscribe, go subscribe. Terus jangan lupa untuk request lagunya juga di Radio Kencana. Oke? Kasih sama. Jangan lupa nanti kalau ke Malang main-main ke Radio Kencana ya. Siap. Thank you Fatin udah gabungan. Presiden. Yes, Bapak Presiden. Siap. Thank you Fatin udah gabungan. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tadi Mitra Kencana itu seru-serunya kita barengan ngobrol sama Fatin. Dan jangan lupa nih, nanti minggu depan kita bakal ngobrol sama siapa. Pokoknya pantengin terus di live 919 di jam 7 malam hari Rabu seperti biasa. Oke, Edo Pral signing out, get spirit and be positive. Bye Mitra Kencana.